Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pengemis membuat mainan buatan tangan untuk anak yatim piatu. Suatu hari pemilik perusahaan mainan mengundangnya untuk pertemuan mendesak. Seorang pengemis membuat mainan buatan tangan untuk anak yatim piatu karena seseorang yang istimewa dalam hidupnya pernah menjadi penggemar beratnya. Suatu hari dia menerima undangan rapat dari pemilik perusahaan manufaktur mainan dan hidupnya berubah total. Ayah, mainanmu adalah yang terbaik. Suatu hari kamu harus memiliki toko besar dan menjual banyak ini, kicau April yang berusia 6 tahun. Oh, apakah itu benar? Tanya ayahnya Peter. Haruskah aku membuat lebih banyak mainan untuk putriku yang cantik? Aku punya banyak mainan, ayah, tapi beberapa anak tidak. Orang tua mereka miskin dan mereka tidak bisa memiliki mainan. Peter meraih putrinya dalam pelukannya dan tersenyum. Ayah berjanji, suatu hari jika ayah bisa, ayah akan membuat mainan untuk anak-anak itu juga. Ayah akan melakukannya untuk mereka dan terutama untuk kamu. Ayah akan membuka toko baru juga. Dan April kecil memberinya senyum lebar hari itu. Setelah itu yang tersisa bagi Peter hanyalah ingatan mereka. April telah pergi, menjauh, dan dia tidak akan pernah kembali. Istri Peter, Lydia, sedang mengemudikan mobil mengantar April ke sekolah ketika mereka terlibat dalam kecelakaan yang mengerikan. Mereka meninggal sebelum mereka bisa mencapai rumah sakit dan hati Peter hancur. Setelah kehilangan istri dan putri satu-satunya, Peter tidak melihat apa-apa dan menyerah pada hidupnya. April dan Lydia adalah detak jantungnya, dan tanpa detak jantungmu kamu tidak bisa benar-benar hidup. Peter sudah mati di dalam. Dia berhenti dari pekerjaannya, hidup dari tabungannya selama dia bisa. Dan ketika itu habis, dia mulai berkeliaran di jalanan dan menjadi seorang tunawisma. Tidak ada teman atau keluarganya yang pernah melihatnya lagi, dan banyak yang meragukan apakah dia masih hidup. Sementara itu, dia entah bagaimana melewati hari-harinya dengan tidur di gang, makan dari tempat sampah, dan mengemis uang. Kemudian saat duduk di sebuah gang suatu hari, dia ingat apa yang dia janjikan pada April. Mainan-mainan itu, April ingin aku terus membuatnya. Bagaimana aku bisa melupakannya? Peter biasa membuat mainan buatan tangan untuk putrinya April di waktu luangnya. Dan untuk memenuhi janjinya, dia kembali membuat mainan. Dia berhasil menghubungi sebuah organisasi yang membantu anak yatim piatu, menawarkan untuk memproduksi mainan untuk mereka secara gratis dan mereka dengan senang hati menerimanya. Dengan bahan yang mereka berikan kepada Peter, dia membuat mainan yang indah dan mengirimkannya ke organisasi untuk dibagikan kepada anak-anak yatim piatu. Terkadang hati Peter menyuruhnya untuk bertemu dengan anak-anak dan melihat senyum di wajah mereka saat mereka bermain dengan mainan seperti yang dilakukan April, tetapi penampilannya yang berantakan menghalanginya. Dia tidak ingin menakut-nakuti anak-anak dengan penampilannya yang compang-camping. Suatu hari Peter berada di kantor organisasi untuk mengirimkan kumpulan mainan baru yang dia buat. Saat dia meninggalkan kotak di sana dan hendak pergi, dia dipanggil oleh pemilik perusahaan manufaktur mainan untuk rapat darurat. Apa hubungannya dengan pria miskin sepertiku? Tanya Peter di pertemuan bingung. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah mainanku tidak cukup bagus? Itu adalah sesuatu yang bisa Tuan Horizon katakan kepada Anda, kata resepsionis itu.
Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Anda. Khawatir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, Peter pergi menemui Tuan Harrison. "Anda pasti Peter," kata pengusaha itu kaku saat Peter mengetuk pintu kantornya. "Ya, pembuat mainan," jawabnya. "Anda memanggil saya untuk rapat, Tuan?" Dia menambahkan. "Oh ya, aku perlu membicarakan mainan itu. Ini penting, jadi masuklah dan duduklah." Peter duduk di kursi masih bingung tentang pertemuan itu. Kemudian Harrison mulai mengatakan kepadanya mengapa dia memanggilnya, dan Peter menangis. "Ya, Anda tidak salah dengar," kata Mr. Harrison. "Saya ingin Anda bekerja secara eksklusif untuk perusahaan saya dan membuat mainan itu untuk kami. Sebagai imbalannya, saya dapat menawarkan kompensasi yang murah hati, termasuk atap di atas kepala Anda karena kami tahu Anda tunawisma." "Terima kasih, Pak," kata Peter penuh terima kasih. "Tapi aku punya 2 syarat." "Baiklah, katakan." "Pertama, saya ingin terus membagikan 20 mainan per minggu secara gratis kepada anak yatim piatu. Karena alasan utama saya membuat mainan itu adalah untuk membantu anak-anak itu bahagia. Saya sudah melakukannya selama beberapa waktu sekarang, dan saya ingin terus melakukannya. Kedua, jika mainan saya terus diminati, saya berharap bantuan Anda untuk membuat toko mainan buatan tangan saya. Saya berjanji kepada putri saya bahwa suatu hari nanti saya akan membuka toko saya." "Putrimu pasti menyukai mainanmu," kata Harrison sambil tersenyum. "Bahkan semua anak tampaknya menyukainya." "Sayang," Peter mengoreksi dengan air mata berlinang di matanya. "Saya kehilangan dia 9 tahun yang lalu dan istri saya juga." Tuan Harrison menatapnya dengan sedih. "Aku turut berduka atas kehilanganmu. Aku tidak tahu. Tapi lihat sisi baiknya, Peter. Melihat dedikasimu, aku yakin mainanmu akan laris. Aku lebih dari sekedar baik-baik saja dengan kondisimu. Selamat atas kesepakatannya. Putri Anda akan senang. Saya yakin akan hal itu." "Terima kasih, Pak," kata Peter sambil menjabat tangan Tuan Harrison. Sebagai karyawan perusahaan Harrison, Peter memulai hidup baru dengan penginapan sementara yang disediakan oleh perusahaan dan uang muka minimal sebagai gaji pertamanya. Segera Harrison menyadari bahwa mainan Peter sangat populer di kalangan anak-anak sehingga Peter tidak dapat memenuhi permintaannya sendiri. Harrison memperkerjakan lebih banyak orang untuk membantu Peter membuat lebih banyak mainan di bawah bimbingan Peter. Akhirnya hal itu menyebabkan penjualan melonjak, dan tak lama kemudian Peter membuka toko barunya, memenuhi janjinya pada April. Pada hari dia menjual mainan pertamanya, Peter melihat ke langit, dan hanya satu kata yang terlintas di benaknya. "April, April kecilnya." "Aku berhasil, sayang," bisiknya. Matanya berlinang air mata saat dia menatap langit biru yang cerah. "Ayah menepati janji. Aku harap kamu bangga dengan ayah dimanapun kamu berada. Aku mencintaimu." Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ikatan antara orang tua dan anak adalah ikatan cinta, dan kematian tidak dapat memutuskannya. Bahkan setelah April meninggal, Peter menepati janjinya dan mulai memproduksi mainan untuk anak-anak yang membutuhkan. Segera setelah itu dia juga memenuhi janjinya untuk membuka toko mainan. Kematian orang yang kita cintai menghancurkan kita, tetapi hidup adalah tentang melanjutkan. Setelah kehilangan istri dan putrinya, Peter begitu hancur sehingga dia menyerah pada segalanya. Tetapi setelah mengingat apa yang diminta putrinya yang manis, Peter memutuskan bahwa dia perlu pindah dari kehilangannya karena dia memiliki janji untuk ditepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.